Halo guys, kembali lagi bersama saya Nandi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film seru berjudul Godland 2017. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membawa sebuah tas berjalan sendirian. Pria itu kemudian mendatangi sebuah peternakan dan meminta pekerjaan kepada si pemilik peternakan tersebut. Si pemilik peternakan yang bernama Joseph menanyakan dari mana pria itu tahu kalau di tempatnya membutuhkan seorang pekerja. Pria yang bernama Jens ini pun menjawab kalau ia tahu kabar itu sewaktu ia berada di pub tadi malam. Singkat cerita, malam harinya Jens kembali mendatangi pub dan di sana ia dihampiri oleh seorang pelayan yang bernama Lucy. Tampaknya Lucy yang sedari tadi memperhatikan Jens menyukai Jens dan mengajak Jens untuk beristirahat di rumahnya. Kommst du? Oder kommst du nicht? Setelah puas memadu kasih, Jens turun dari tangga dan tak sengaja bertemu dengan putra kandung Lucy. Rupanya, Lucy merupakan seorang janda yang telah lama ditinggal oleh suaminya. Keesokan harinya, Jens yang tertidur di halte tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya Lucy yang bernama Josh, di mana Josh segera membawa Jens pergi ke suatu tempat. Rupanya, Josh yang kasihan terhadap Jens meminta rekannya yang bernama Arno untuk memperkerjakan Jens. Atas permintaan Josh itu, Arno pun akhirnya mau menerima Jens untuk bekerja di peternakannya serta membantunya memanen gandum. Ditambah, karena Jens tidak mempunyai rumah, Arno pun memberikan Jens tempat tinggal yang bisa dipakai untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jens langsung dipekerjakan oleh Arno untuk membantunya memuat jerami. Jerami-jerami itu kemudian dibawa ke rumah untuk disimpan di dalam gudang. Ketika Jens sedang melakukan tugasnya, ia sedikit terkejut melihat Lucy juga ada di sana. Ternyata, Lucy masih kerabat dekat dengan Arno. Yang pantas saja, Lucy mau membantu Arno sekalian ingin lebih dekat dengan Jens. Ketika semua pekerjaan sudah selesai, Lucy, Arno, dan yang lain pun menggelar acara makan bersama. Jens yang bete karena ia belum kenal dekat dengan mereka mencoba untuk menyendiri. Namun tidak lama dari itu, Jens dihampiri oleh Josh yang menanyakan apakah Jens menikmati pekerjaannya atau tidak. Wo kommst du denn eigentlich her? Karlsruhe. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Beberapa waktu kemudian, terlihat Jens yang baru kembali memasuki kamarnya, mengecek tas yang ia bawa yang rupanya berisikan uang yang sangat banyak. Sesaat kemudian, muncul Lucy yang memberikan Jens pakaian bekas mantan suaminya yang masih bisa digunakan oleh Jens. Di mana ketika hari kembali berganti, Jens kembali melakukan pekerjaannya dan di sana Jens yang bete karena pekerjaannya telah selesai tiba-tiba terpaku serta memandangi hutan yang ada di hadapannya. Selesai bekerja, Jens diberi sebuah trompet di mana ketika Jens akan menyimpan trompet itu, Jens dibuat kaget oleh kelakuan anak Lucy dan rekannya yang mengacak-ngacak sebuah kotak yang ada di kamarnya. Ketika Jens mengecek isi dari kotak itu, Jens mendapati beberapa foto yang tidak wajar dari para wanita yang disimpan oleh seseorang di kotak tersebut. Meski di dalam hatinya Jens mempunyai rasa yang begitu penasaran, ia lebih mengesampingkan rasa itu dan menganggap kalau yang dilakukan orang tersebut hanyalah sebuah keusilan belaka. Setelah menyimpan foto itu, Jens kini memasuki hutan dan mengubur tas yang ia bawa, yang dipenuhi banyak uang. Sepertinya Jens menyembunyikan suatu rahasia yang belum kita ketahui.
Malam harinya, Jens yang melihat sosok Lucy melintas di hadapannya pun terus mengikuti Lucy dari kejauhan hingga wanita itu masuk ke dalam rumah yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Satu minggu kemudian, Jens, Arno, dan pegawai yang lain kini sedang mengejar seekor sapi yang lepas dari ikatannya. Karena sapi itu sulit ditangkap, mereka pun memutuskan untuk menembak bius si sapi. Setelah itu, Jens diajarkan cara bermain trompet oleh keluarganya Arno. Mereka mengajari Jens karena sebentar lagi acara penting akan digelar dan mereka kekurangan salah seorang pemain trompet. Di tengah latihannya itu, Jens melihat kalau keponakan Arno yang bernama Semi sedang memarahi anaknya, bahkan ia akan segera menyiksanya. Singkat cerita, dari keanehan itu, Jens yang penasaran dengan rumah yang sebelumnya didatangi Lucy, diam-diam memasuki rumah tersebut. Terlihat jelas kondisi rumah yang berantakan dan tidak terurus sama sekali. Seperti rumah yang telah ditinggal bertahun-tahun oleh pemiliknya. 24 jam kemudian, Jens yang sedang nongkrong bersama yang lain tampak syok saat melihat 2 orang polisi terlihat masuk. Ternyata 2 orang polisi itu sedang menyelidiki kasus perampokan yang baru-baru ini terjadi. Diduga salah seorang pelaku berhasil melarikan diri dan menetap di wilayah itu. Dengan kabar tersebut, kita bisa simpulkan kalau orang yang dicari oleh kedua polisi itu adalah Jens. Karena sebelumnya kita melihat Jens membawa tas penuh dengan uang dan mengubur tas tersebut. Sore harinya, Jens mulai memberanikan diri untuk melakukan latihan marching band bersama para warga. Sepulangnya latihan, Jens dibawa oleh Lucy ke rumah terbengkalai yang sebelumnya sempat dimasuki. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau rumah itu adalah rumah bekas dari saudaranya Lucy. Namun karena sejak itu mereka pergi dan tak pernah kembali, Lucy memutuskan untuk mengambil alih rumah tersebut, di mana kini Jens mempunyai ide untuk menempati rumah itu bersama-sama. Ketika Jens kembali dan akan membereskan barang-barangnya, ia seketika kaget melihat kalau rekannya tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Pada kesempatan itu, rekan Jens yang bernama Edward meminta Jens untuk menyerahkan sebagian uangnya. Ternyata, Edward, Jens, dan salah seorang lagi yang bernama Nickel adalah 3 pelaku yang baru-baru ini melakukan aksi perampokan. Khawatir polisi akan menemukannya, Jens pun mengusir Edward saat itu juga. Suatu hari, tumpukan jerami di gudang Arno terbakar akibat ulah anak Lucy dan rekannya. Oleh karena itu, Arno dan rekannya mencoba untuk menghukum kedua anak tersebut. Melihat tindakan mereka, Jens yang tak setuju sontak memperingati mereka berdua. Komm her! Komm her! Los, ab nach Hause! Terlihat, kini Jens dan Lucy sedang membereskan barang-barang di rumah yang akan mereka tinggali nantinya. Di mana malam harinya, Jens yang sudah mulai dekat dengan penduduk sekitar mulai bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama. Tak disangka, ketika Jens sedang buang air kecil, seorang wanita bernama Irene yang sekaligus istri dari rekan Jens menghampiri Jens dan mengajaknya untuk memadu kasih. Sepulangnya ke rumah, Jens yang mengecek beberapa foto yang terdapat di dalam kotak, mengetahui kalau Irene dan Lucy adalah 2 orang di antara para wanita lain yang ada di dalam foto itu. Singkat waktu, 2 minggu berlalu, Jens dibawa ke ladang gandum dan disuruh untuk mencari bangkai hewan. Di mana diperingatkan kalau mereka tidak segera menemukannya, selain tidak bisa panen, bangkai itu juga bisa merusak yang akan mereka gunakan.
Setelah mencari ke berbagai sudut, Jens tak kunjung menemukan bangkai hewan itu. Hingga di suatu momen, secara mengejutkan, Jens yang mendengar kalau teman-temannya menyalakan mesin dan akan menggiling gandum pun sontak terkejut dan berlari terbirit-birit. Beruntung, Dewi Fortuna masih berpihak pada Jens karena ia masih bisa keluar dengan selamat. Di tengah perjalanannya, Jens dihampiri oleh rekannya yang langsung meminta maaf karena mereka hampir mencelakai Jens. Mereka mengira kalau Jens telah keluar dari ladang gandum itu, di mana sebagai bentuk permintaan maaf, rekan Jens pun mengajak Jens untuk pulang bersama. Suatu hari, Jens yang penasaran dan mempunyai firasat buruk tentang mantan suami Lucy, tiba-tiba mengecek tempat pembuangan di samping rumahnya. Dan secara mengejutkan, Jens menemukan seonggok mayat dari mantan suaminya Lucy yang katanya pergi meninggalkannya. Tanpa basa-basi, Jens yang tahu kalau semua ini adalah perbuatan keluarga Lucy, langsung segera berlari sejauh mungkin. Tapi sayangnya, Jens malah kembali bertemu dengan keluarga Lucy yang langsung membiusnya. Setelah tersadar meski sedikit aneh, Jens mencoba untuk bersikap normal seperti biasanya. Hingga di suatu hari, Jens dikagetkan dengan kedatangan Nickel dan juga Edward yang telah berhasil menyandra Lucy. Tak mau sang pujaan hatinya itu celaka, Jens pun menuruti permintaan kedua temannya dan membawa mereka berdua untuk mengambil tas yang sebelumnya ia sempat kubur. Namun alangkah terkejutnya Jens saat ia tak kunjung menemukan tas yang sebelumnya ia kubur. Nickel yang mengira kalau Jens telah berbohong pun berniat untuk menembak Lucy. Hanya saja tidak lama kemudian, beberapa pemburu yang kebetulan melintas di area itu berhasil menemukan mereka dan menyelamatkan Jens beserta Lucy. Setelah mengeksekusi Edward dan Nickel, Jens bersama yang lain langsung membuat jasad kedua orang itu di tempat pembuangan tepat di samping rumahnya. Di akhir film, di tengah rasa ambigu yang ia alami, kita diperlihatkan Jens yang kini sedang pentas bersama para warga, menyambut hari ulang tahun dari kota tersebut. Hal-hal yang tidak terduga selalu bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Contohnya si Jens ini, di mana ia pertama kali datang ke sebuah daerah dan tidak diketahui identitasnya, yang ternyata ia adalah pelaku perampokan. Tapi setelah temannya datang, ia justru membelot dan membela para warga, yang ujungnya ia menindas kedua temannya sendiri yang berjuang untuk merampok uang-uang itu, dan sekarang Jens memutuskan untuk tinggal bersama para warga. Terima kasih teman-teman yang telah menonton film ini hingga selesai. Kita bertemu lagi ya di alur cerita film-film berikutnya, dan saya Nandi cabut dulu. Dadah!